Halo, halo. Apa suara saya terdengar, teman-teman? Berdengar kan, berdengar. Halo, Goib. Halo, halo. Opi. Halo.
Bismillahirrahmanirrahim, bisa dimulai nggih? Halo, halo. Kawem, Halo Kang. kok gak krungu ya, Ren? Halo, Sampun, Kang. Nggih, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor kita tercinta, Profesor Dr. Maftukin MAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Dr. Haji Ahmad Sultan Hamami LCM. Yang kami hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Muhammad Rafi Setiawan. Yang kami hormati pemateri handal kita Mas Khairul Fatah SAG. Yang kami hormati pula Mas Khairul SAG selaku pembanding. Juga yang saya sayangi dan saya cintai segenap teman-teman yang hadir pada acara bedah buku kali ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia bagi kita semua. Pun sholawat serta salam, mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara bedah buku Nel Postman Teknopoli. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, nggih. Amin. Perkenalkan, saya Ijin Tana yang akan insya Allah memandu acara bedah buku kita kali ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih, juga selamat datang pada Mas Khairul Fatah, juga Mas Kawim Sabilillah atas kehadirannya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Selamat datang juga untuk teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya dalam acara ini. Oke, kita ingin menyambut kedatangan teman-teman dulu dengan beberapa sambutan, dari mulai Ketua Dema Fuad sampai ke Ketua Pelaksana dari acara bedah buku kali ini. Kepada Saudara Raffi, selaku Ketua Dema Fuad, saya persilahkan. Cek, kedengaran Mbak ya? Ya, kedengaran Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umritin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pagi Mas Fata dan Mas Kowem selaku double pemateri kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga karena Mas Kowem dan Mas Fata sudah mau dan sudi untuk ikut bergabung sebagai pemateri dan pembanding pada hari ini dalam sesi bedah buku Nel Postman. Dan untuk teman-teman, terima kasih juga yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktu yang masih sangat pagi ini. Isukmu. Pagi ya teman-teman kontrakan, Kang, lebih tepatnya. Bedok ini. Ya, untuk ke depan silahkan
bagi teman-teman ini ada dua sosok pemateri yang sangat gimana ya, dalam wilayah kajian mungkin kita sudah lama mengenal dan ya sudah saling tahu lah bahwa Mas Koim dan Mas Fata ini adalah berasal dari S1 Filsafat dan sekarang Mas Fata kalau nggak salah sedang S2 di UNER. Iya Mas ya? Dan Mas Koim ini juga meneruskan S2 Filsafat di Tulungagung sendiri di sini. Jadi dalam wilayah kajian kedua orang ini mungkin sudah tidak bisa diragukan lagi. Loh, Koim nggak di Teman-teman UGM toh, silahkan Koim? disimak. Koim bukan di UGM toh? Betul, Kang? Koim nggak di UGM toh? Universitas Gajah Mas, Kang. Untuk teman-teman silahkan disimak acara kita pada pagi hari ini. Dan apabila nanti ada sedikit atau banyak kata yang salah, saya sendiri dari Dema mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambutan yang menarik. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana acara ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Dara. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo Mbak Dara. Halo Mbak Dara. Belum join. Kalau akan terus berjalan, mungkin kita bisa langsung menyakip Mbak Dara, karena Mbak Dara juga berhalangan. Mungkin langsung saja, karena sudah terulur waktunya, kita bisa langsung ke acara inti mawon. Nggih, sekedap.
Oke, Mbak Dara berhalangan hadir dalam Zoom ini. Langsung saja teman-teman, mungkin dari kita banyak yang masih samar-samar akan buku yang kita akan bahas ini. Sedikit penjelasan dari saya, mungkin buku ini adalah hasil terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Technopoly, The Surrender of Culture to Technology. Diterjemahkan oleh Muhammad Daniel Herdiman pada April 2021 lalu. Penulis aslinya bernama Neil Postman. Beliau adalah seorang kritikus, sekaligus ahli teori komunikasi, juga penulis yang sering mengangkat wacana tentang kebudayaan, saintisme, dan teknologi. Ada satu kalimat yang cukup menggugah saya, teman-teman, dari dalam buku ini, yang mungkin bisa menjadi gambaran umum untuk kita nanti. Kira-kira begini bunyinya. Setiap teknologi itu adalah beban sekaligus berkah untuk kita semua. Menjadi beban karena teknologi mengakibatkan sesuatu hal tidak lagi dikerjakan. Karena banyak dari unsur-unsur kehidupan kita yang mulai tergantikan dan mulai tidak lagi dikerjakan karena digantikan oleh teknologi. Sebaliknya, menjadi berkah, teknologi membuka kesempatan-kesempatan baru yang belum pernah kita cicipi sebelum adanya teknologi tersebut. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana sih berkah mengatasi beban dan beban mengatasi berkah? Ini adalah suatu hal yang harus dipikirkan secara serius menurut saya. Karena seringkali sebuah teknologi datang ke masyarakat dengan tidak mempertimbangkan social cost yang dibawanya. Karena seperti yang kita tahu, bahwa produsen teknologi itu tidak peduli akan hal itu. Dan jawabannya nanti tentunya akan kita temukan dalam pemaparan kedua pemateri yang handal ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita kenalan dengan pemateri pertama, yaitu Muhammad Khairul Fatah, SAG. Beliau lahir di Blitar, 10 Juni 1994. Domisili di Tunjung, Kecamatan Udanawo, Kabupaten Blitar. Riwayat pendidikan S1 di Akidah Filsafat Islam IAIN Tulungagung. Sekarang sedang menjalani S2 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Beliau pernah menjadi staf officer di IGIR IAIN Tulungagung. Juga Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Surabaya. Organisasi beliau pernah menjadi anggota Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi, lalu menjadi Ketua Rayon PMI Usuluddin IAIN Tulungagung, menjadi anggota Dema Fuad tahun 2016. Untuk publikasi beliau banyak sekali esai-esai yang diterbitkan di IGIR. Lalu pernah membaca polarisasi santri di pilihan presiden 2019. Untuk tempat dan persilakan mungkin langsung saja saya beri waktunya. Monggo, Mas. Terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu nggih. Mbak Cinta atau Mbak Ayu namanya? Ayu mawon. Oh, bukan Mbak Cinta. Ya. Kok punya biografi saya cukup lengkap. Padahal saya nggak memberikan loh, kok punya ya? Ya ini mungkin efek teknologi. Dari panitia, Mas. Oh, nah saya nggak beri panitia soalnya Mbak. Tapi nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu signifikansi membacakan biografi saya pada diskusi ini. Pastinya tidak menambah insight teman-teman apa yang saya, bahkan mungkin apa yang saya paparkan. Dan apa yang pernah saya lakukan di masa lalu, tidak memberi apa-apa. Dan saya minta maaf karena saya nggak bisa ngasih PPT. Saya cerita ke Koim tadi malam kalau saya baru malam habis kegiatan di kantor. Saya minta maaf ya teman-teman. Saya berterima kasih ke teman-teman Fuad, teman-teman Dema, teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk membaca buku ini. Terus terang saya masih baru membaca buku ini ya karena dihubungi teman-teman panitia. Kalau
nggak dihubungi teman-teman panitia, saya juga nggak membaca buku ini. Jadi menurut saya ini luar biasa sekali. Wah, anak-anak Fuad ngomongin soal teknologi. Mestinya kan teologi, bukan teknologi. Bukan seperti itu, Mas Kowen. Ya, Mas Kowen. Nah, teman-teman Fuad ngomongin soal teknologi ini kan luar biasa. Dan seperti kata Mbak Ayu tadi, sejauh mana sih teknologi ini menjadi berkah? Dan kalau Niels Postman saya baca itu how to become burden and blessing, menjadi berkah juga sekaligus menjadi beban. Nah, di awal-awal dia ngomong kalau dia mengutip statement yang dituliskan oleh Platon dalam naskah Phaedrus. Jadi dialog antara tamus. Jadi dialog itu dituliskan dalam subjudul bernama The Judgment of Tamus, kalau tidak salah. Nah, The Judgment of Tamus itu kegelisahan, kerisauan si Tamus akan kehadiran satu inovasi, yakni bentuk inovasi itu adalah tulisan yang akan menggeser model lain yang selama ini terjadi untuk meneruskan satu risalah tentang kebijaksanaan dan bagaimana kemampuan untuk mengingat itu dilakukan dari tahun ke tahun. Nah, itu kira-kira dialognya kayak gitu. Sebelum dia ngomong ini menjadi berkah sekaligus beban. Kenapa menjadi berkah? Pertama karena ini akan sustain. Jadi tulisan itu akan menjadi sustain, bisa dinikmati oleh khalayak umum, oleh banyak orang, dan menjadi beban karena itu merusak satu memoir atau bukan memoir, memorizing, cara untuk mengingat. Nah, ini saya keinget bagaimana tradisi Islam awal-awal yang menampilkan diri dengan cara mengingat, kekuatan hafalan Islam awal. Para tabiin, para sahabat Nabi. Jadi risalah tentang Nabi, sirah Nabi itu juga tidak ditulis setelah Nabi wafat, tidak. 200 tahun setelah Nabi wafat itu baru ditulis. Misalkan soal hadis, soal apa yang dilakukan Nabi itu baru 200 tahun setelah Nabi wafat. Nah, ini juga mengandalkan ingatan. Dan kalau dalam tradisi Islam, orang-orang yang menyampaikan hadis itu kan banyak sekali punya syarat-syarat. Apakah dia punya rekam jejak, tahu berbohong atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu di studi hadis. Nah, dalam konteks ini, apa yang dibicarakan oleh Niels Postman adalah bagaimana inovasi menulis itu akan mengubah skema lama yang awalnya proses pembelajaran itu dari pembelajaran mendapatkan kebijaksanaan, wisdom, itu dari oral, dari omongan menjadi tulisan. Nah, itu membawa dampak serius menurut si tamu, menurut Neil Postman, dan itu akan terus berlanjut dengan berbagai penemuan-penemuan yang ada dalam subjudul yang setelah The Judgment of Tamus itu, the tools from tools to teknokrasi, dari alat menjadi sebuah teknokrasi. Itu dia menceritakan bagaimana seluruh rangkaian inovasi, temuan-temuan yang ada itu membawa perubahan yang sangat signifikan. Bahkan temuan-temuan itu
berhadapan-hadapan dengan kebudayaan, sosial, politik, dan juga agama. Saya kira teman-teman juga tahu, kalau membaca buku Niels Tussman itu, dia mengambil satu periode titik balik itu di abad pertengahan. Kalau persisnya mungkin bisa sejarawan mengatakan itu revolusi industri, seperti temuan terhadap teleskop, kemudian terhadap kaca jam, dan itu mengubah landscape peradaban yang terjadi khususnya di Eropa ya, teknologi itu. Dan mau tidak mau budaya yang ada di Eropa harus berkesesuaian dengan teknologi yang ada di situ. Dan celakanya, nah saya membaca Niels Postman ini dengan dia melihatnya dengan dia melihatnya itu dengan cara yang sangat sinis terhadap teknologi. Jadi ini dianggap beban karena membuat orang itu tergantung. Ini konteksnya masih masa lalu loh ya, bukan ya abad pertengahan, temuan-temuan itu membuat orang itu inovasi-inovasi itu membuat orang menjadi tergantung terhadap teknologi. Nah, bila kemudian teman-teman baca sampai akhir, nanti juga akan tahu bagaimana Niels Postman itu sangat tidak percaya terhadap perkembangan teknologi yang membawa pada efisiensi kehidupan manusia. Dianggap lebih mudah, dianggap lebih memudahkan roda kehidupan manusia. Misalkan dia dengan eksplisit menulis subjudul itu scientism. Nah, ini saya yang rada keberatan saat dia menulis soal scientism. Karena di awal-awal dia ngutip Daniel Goleman. Daniel Goleman itu kalau tidak salah, dia seorang jurnalis yang kemudian menjadi seorang psikolog. Jadi tapi dalam konteks tulisan Niels Postman, Daniel Goleman itu diceritakan kalau temuan dia melakukan riset secara kuantitatif kalau manusia itu takut terhadap kematian. Nah, generalisasi bahasa Indonesia ya. Dia melakukan generalisasi bahwa ya manusia itu pada dasarnya takut mati. Nah, kesimpulan itu diperoleh dari studi dia dengan psikologi, dengan berbagai asesmen, dengan berbagai macam metodologi yang digambarkan melalui metode sains, yang itu dianggap dia sebagai satu scientism atau scientisme atau isme dalam sains yang memberlakukan metode sains terhadap ilmu sosial humaniora. Nah, ini saya jadi keinget perdebatan panjang antara kelompok-kelompok scientism, ya filsafat ilmu, kelompok-kelompok dengan kelompok realisme natural, kelompok dengan konstruktivisme. Atau kalau dalam filsafat mungkin filsafat kontinental dengan filsafat analitik. Perdebatan ilmu soal itu karena dua poros ini menurut saya sampai hari ini masih berdebat satu sama lain tentang asas objektivisme. Asas yang mereka perdebatkan saya kira domainnya di dalam asas objektivisme. Nah, dalam konteks Niels Postman ini menurut saya ia lebih menitik beratkan pada kelompok, mungkin kalau dalam filsafat adalah kelompok kontinental, kelompok konstruktivisionisme. Dan dia menggambarkan bagaimana perkembangan teknologi, penggambaran tentang sains itu sangat pejoratif. Nah, ini artinya perkembangan-perkembangan itu
seperti kelompok filsafat kontinental alih-alih membawa manusia pada efisiensi, justru sebaliknya membawa manusia pada ketergantungan akut. Ya, apa yang ia sampaikan tidak semata-mata salah, dan menurut saya ada benarnya karena saya juga merasakan bagaimana ketergantungan saya sendiri terhadap teknologi yang hari ini kita rasakan, kita nikmati bersama, telepon, laptop, belum lagi teknologi software seperti Zoom meeting ini, sosial media yang berkembang. Waktu kita habis untuk melakukan media sosial itu yang sesungguhnya ini merupakan satu ilusi untuk saya dan teman-teman, karena apa yang kita lakukan di media sosial itu sama sekali tidak signifikan untuk perkembangan intelijensia kita atau perkembangan kognitif kita, pemikiran kita. Nah, saya kira Nils Postman ini ingin memberi satu peringatan terhadap kita bersama bahwa perkembangan teknologi ini ya alih-alih membawa berkah justru menjadi beban bagi kehidupan kita. Dan tentunya the ideology of technology ini adalah ideologi yang sangat kapitalistik, karena terus terang teman-teman, kita kalau bermedia sosial, kita kalau berteknologi selalu disuguhi dengan apa namanya, seolah-olah kebutuhan mendasar untuk mendapatkan, bukan kebutuhan mendapatkan sih, tapi kita dipaksa seolah-olah kita ini sangat membutuhkan teknologi. Semisal nih ya, semisal HP. Kita HP ini ada berapa media sosial, ada berapa aplikasi yang kita download dalam HP kita. Kalau Koem, saya tahu di HP-nya ada aplikasi untuk mencari perempuan seperti Tinder, micet, atau apa lagi, banyak sekali. Nah itu kan seolah-olah kita dibuat butuh karena kita merasa kesepian, merasa sendiri, dan lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian dikritik oleh Nils Postman. Kata siapa ini selalu membawa berkah, gitu loh. Kata siapa? Tapi saya terus terang apa namanya, melihat buku ini buku yang seperti memberi sketsa terhadap perkembangan the dark side of technology. Perkembangan sejarah teknologi dilihatnya dari sisi yang berbeda. Maksud berbeda adalah bukan semata-mata manfaatnya, tapi ini membawa satu petaka dan masalah bagi manusia. Nah, kalau benar argumentasi atau ia ingin menunjukkan gelapnya satu inovasi dan perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia, maka saya sendiri justru buaya, makanya ngomong-ngomong. Buaya kemana saja? Kamu sama buaya. ya nggak apa-apa, disclaimer lagi. Saya justru melihat kalau teman-teman baca Yuval, justru revolusi kognitif manusia itulah yang membawa dampak perubahan bagi dunia ini, bumi, tidak hanya teknologi. Jadi perkembangan kognisi nenek moyang kita seperti siapa namanya? Nenek moyang kita itu siapa? Sapien, Kang. Ya, sapiens, bukan Nabi Adam. Catat ya teman-teman. Nabi Adam itu sapien pertama itu. Oh, bukan Oh, di Afrika. Bukan. Sapiens. Ya kalau teman-teman baca Sapiens itu justru Sapiens lah yang punya, yang saat ia berkembang
berevolusi secara kognisi itu mengubah semua ekosistem yang ada. Jadi yang awalnya dalam skema mata rantai makanan, nenek moyang kita itu dulu mata rantainya paling bawah. Nah, sekarang paling atas, menjadi predator paling mengerikan seperti Mas Kowem. Nah, ini predator yang mengerikan ini, Mas Kowem ini. Nah, kita kan makan apa saja tuh, apa yang tidak kita makan, apa yang tidak kita konsumsi, semua kita konsumsi. Jadi argumentasi si Neil Postman ini hemat saya ya biasa saja sih. Dia melihat misalkan kalau semata-mata karena teknologi, saya justru bukan karena teknologi ya, karena manusia itu sendiri. Karena punya kemampuan kognisi tidak seperti dengan tidak seperti dengan kelompok lain atau binatang lain. Ya kita kan hayawanun natik, hewan yang berpikir. Jadi kemampuan berpikir kita inilah yang membawa dampak destruktif terhadap bumi. Nah, saya justru mengamini Yuval Noah Harari untuk dalam konteks bagaimana sesungguhnya destruksi terhadap ekosistem alam ini dan perkembangan ini terjadi bukan semata-mata secara deterministik disebabkan oleh teknologi, bukan. Menurut saya ya karena kita punya kognisi sehingga tidak mungkin tidak mungkin karena kognisi kita itu terus berevolusi, terus berkembang, tidak mungkin kita itu bisa menghambat seluruh apa yang akan dilakukan dalam sains maupun dalam teknologi. Tidak mungkin. Saya tidak percaya itu. Jadi teknologi itu akan pasti berkembang dengan sifat bawaan yang dibawanya. Ya ini pasti bisa destruktif, bisa enggak. Nah, itu. Dan ini juga yang harus dibawahi kalau sains, teman-teman, scientism, saya juga tidak sepakat dengan Neil Postman soal scientism ini karena ada dua hal yang harus dibedakan, yakni science as policy, sains sebagai kebijakan, dan science itu sendiri. Nah, science itu sendiri, seperti yang saya bilang tadi, ia punya metodologi, ia punya alat ukur, ia punya cara-cara yang jelas, dan ia tidak punya tendensi politik apapun. Jadi seandainya temuan tertentu, misalkan apa yang dilakukan oleh apa yang ditemukan oleh E sama dengan MC kuadrat siapa, Wim? Einstein atau Edison mungkin juga. Secara praksis kan Edison. Nah, temuan ia itu tidak ada afiliasi ideologi ataupun politik. Tidak ada. Itu tidak ada. Jadi ia melihatnya dengan metode, dengan cara-cara tertentu, dengan teknik tertentu. Nah, walaupun kemudian temuan itu digunakan untuk senjata perang, nah itu hal yang berbeda menurut saya. Tapi meskipun begitu, Einstein juga bertanggung jawab karena ia menandatangani proyek pembuatan nuklir pada waktu itu, pada Perang Dunia Kedua. Nah, itu sudah berbeda. Itu sudah berbeda menurut saya. Nah, dalam konteks ini, nah ini teman-teman bisa mengkaji yang di FUAD. Bisa dikaji perkembangan teknologi, perkembangan sains itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa dielakkan. Kalau kita mengelakkan itu sama artinya bukan ini soal kemajuan, bukan, tapi sama artinya kita menafikan
anugerah kognisi yang diberikan Tuhan. Meskipun kognisi itu kemudian mempertanyakan eksistensi dari Tuhan itu sendiri. Neil Postman juga sudah mengatakan di situ bahwa ini nanti akan menjadi satu bentuk the state of culture. Bahasanya. Technopoly is state of culture. It is a state of mind. And dia mengatakan itu di dalam bukunya. Artinya kan ini sangat mengerikan sekali ya. Karena ini menjadi satu embodied, ini tidak bisa itu kan keputusan dari masing-masing pasangan tersebut. Tapi Iya, gini, betul. gini Mustika, kan kebanyakan tuh ya. Monggo, Kang. Nggih, ya. Ya, sahabat-sahabat. Jadi bila saya menyimpulkan, padahal saya belum baca ini secara utuh. Saya masih baca ini dengan kalau saya baca cepat sudah selesai. Cuma saya baca dengan hati-hati ya masih dari bab 2, bab 3. Saya masih mencecapi sampai dari bagaimana teknologi itu menjadi satu teokrasi dan kemudian menjelma menjadi satu birokrasi yang sampai hari ini kita merasakan bagaimana birokrasi itu tidak justru memudahkan, justru merumitkan bagi kehidupan kita. Apalagi kalau kita di kampus ya, sangat rumit. Belum lagi kalau kita urusan dengan negara, dengan administrasi kependudukan nasional, itu sangat rumit sekali. Seharusnya kan sangat mudah kalau ngomong soal teknologi, tapi faktanya tidak seperti itu. Teknokrasi dan birokrasi dalam konteks Indonesia tidak mengefisiensi, tidak memudahkan. Nah, saya tadi ngomong kalau ini bisa menjadi satu bahan refleksi teman-teman, kajian teman-teman. Persis pertanyaan dari Mbak Ayu tadi, kalau apakah ini antara berkah dan beban yang kita ambil dari teknologi itu mana yang masih banyakkan mana antara berkah dan menjadi beban. Ya kalau dalam konteks menjadi orang tua, perkembangan teknologi itu pasti menjadi beban. Karena orang tua kita itu harus mau tidak mau menuruti apa yang kita mau. Beli HP, beli laptop, beli aplikasi ini, aplikasi itu, beli paketan, dan itu harus dipenuhi. Siapa yang di sini pernah tidak merasakan tidak punya HP dalam kurun waktu yang sangat panjang, tidak menggunakan HP menurut saya. Rasanya bagaimana? Kira-kira bisa nggak teman-teman? Ada yang bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, Mas Saifuddin. Seperti Mukso, toponya orang zaman sekarang itu. Oh ya. Jadi nggak mungkin ya. Berarti Neil Postman itu benar. Kita sudah sangat tergantung dengan teknologi. Nggak mungkin, sangat nggak mungkin kita ini melepaskan diri dari perkembangan teknologi. Dan efek-efek yang dibawanya ya bisa destruktif, bisa positif. Dan dalam hemat saya, dalam konteks tertentu memang negara dalam hal ini, nah ini saya sepakat, dalam hal ini kebijakan politik juga sangat menentukan bagaimana kita ini sangat wise terhadap teknologi. Kenapa saya bilang seperti itu? Tanpa disadari teman-teman, nah ini saya mungkin keluar konteks dari buku ya, tapi ini menurut saya adalah bagian dari bagi
teknologi dan inovasi. Kita ini sudah tidak punya privacy. Saya, panjenengan semua ini sudah tidak punya privacy. Selama kita punya akun email, akun WA, akun Facebook, there is no privacy. Kita itu tidak punya privacy. Apa yang kita lakukan harian itu direkam oleh Google. Jadi sekarang kita sedang Zoom meeting, setelah ini kita pergi ngopi, setelah pergi ngopi kita mungkin diskusi di tempat di kontrakan, kemudian diskusi di tempat lain, itu sangat direkam oleh Facebook. Itu pertama. Kemudian apa yang kita cari dalam kurun waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu juga direkam. Jadi kecenderungan kita itu diarahkan dalam algoritma internet. Nah, ini salah satu efek yang menurut saya negatif. Dan tanpa disadari, kita terbawa, selera kita terbawa, selera musik, selera lagu, selera film, selera makanan, selera buku, selera pacar, selera apapun itu didesain dalam algoritma internet ini secara tidak langsung. Jadi kalau Kowim tiba-tiba suka Denny Caknan, happy asmara, nah itu karena algoritma yang ada di TikTok-nya itu bermain. Dia tidak pernah mendengarkan Denny Caknan, tapi karena di algoritma TikTok selalu yang muncul itu. Dia melihatnya sekali dalam durasi 1 menit, kemudian di bawahnya lagu-lagu Denny Caknan pun muncul, ketimbang lagunya Edith Piaf atau The Beatles. Kan teman-teman saya tidak pernah melihat lagunya The Beatles di TikTok soalnya juga, atau Led Zeppelin, atau lagu-lagu tembang Jawa, saya tidak pernah. Ya mungkin yang paling familiar The Doors itu juga kan, The Mas. Doors, Iya. Riders on the Storm. Ya. Nah, ini salah satu efek, dan Neil Postman dalam nulis buku ini perkembangan internet belum sedahsyat hari ini, tapi dia sudah melihatnya kecenderungan itu dari media massa, yakni televisi yang sudah digandrungi di Amerika. Nah, ini salah satu efek, menjadi beban, menjadi masalah. Dan ya ini kembali ke the judgment of Tamus tadi kalau Neil Postman. Ya, kita harus wise, harus berpikir soal the blessing and the burden, beban dan berkah dalam penggunaan teknologi ataupun setiap inovasi yang ada. Kira-kira seperti itu, Mbak Ayu Sintana. Terima kasih. Ye. Ini boleh nggak sama ngerokok? Boleh, monggo. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kang. Mungkin bisa lanjut saja ke perspektif dari Mas Kawim karena waktunya terus berjalan. Insya Allah, Oke. habis itu langsung kasih tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Rahayu, salam budaya, Om Swastiastu. Terima kasih untuk teman-teman Fuad, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Tempat saya dulu berbedan karena di Bahaseti setiap hari suruh baca buku sama Mas Fata itu. Mas Fata, Mas Edong itu senior killer semua itu. Enggak dosen kalau buat itu yang killer, tapi seniornya. Karena kalau bodoh pasti caci maki itu, dihujat habis-habisan. Dan itu pengalaman yang sangat menarik saya kira ketika dulu ada kantin itu Mbak Mif Institute itu, saya keinget juga itu ada Mbak Mif Institute. Gratis ngebon, nanti ada mahasiswa yang gelarnya mahasiswa tukang ngebon gitu, bukan James Bond. Agak kresek-kresek ya? Nggak kedengeran? Dengar, Wim, dengar. Dengar ya? Nggak usah kamu pepetin, nggak apa-apa, Wim. Oke, dengar ya Mas? Dengar. Ya teman-teman. Oke. Kedengeran. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan Mas Fata dan dibedah di dalam suatu narasi yang dibangun oleh Postman itu sebenarnya sudah jelas. Makanya saya kenal Postman itu pertama malah dalam bukunya yang berjudul The End of Education yang diterbitkan oleh Sera Media kalau nggak salah di akhir tahun 2019 kemarin. Postman itu seorang yang saya kira sangat suka menggunakan istilah language game-nya Wittgenstein.
Karena kata end itu di dalam bahasa Inggris nggak hanya akhir gitu, atau kiamat, atau mungkin ujung gitu, tapi maknanya juga bisa diartikan tujuan dari pendidikan. Dan itu buku yang juga sangat menarik selain dari Teknopoli ini. Nah, benar apa yang diutarakan Mas Fata ketika Postman sendiri merangkai narasi-narasinya dari titik pola yang dia ambil dari narasinya Platon ketika ngomongin The Judgment of Thamus. Thamus yang dianggap seorang yang tanda kutip takut pikun, takut inovasi karena dia mirip upaya yang dikatakan oleh Postman sendiri, dia seorang teknopobi. Nah, ini maksud saya. Titik pijaknya karena ada kelas mental yang seorang juga bisa menjadi teknopoli maupun teknopobi maupun merupakan atau mungkin seorang yang menggandrungi teknologi. Ini yang menjadi pertanyaan mendasar ketika kita disodorkan suatu hal yang sifatnya inovatif. Nah, di bab selanjutnya atau mungkin ada 11 bab kalau nggak salah dalam buku ini yang diterjemahkan lumayan menarik, Mas Fata, terjemahannya Viva Press itu. Karena ada beberapa istilah yang kayak drain itu diartikan menguras, karena term yang lain juga bisa diartikan mengosongkan atau bagaimana. Dan itu dituliskan dalam satu kerangka penerbitan yang lumayan bagus. Nah, sebenarnya hal menarik yang saya dapat sih sebenarnya kita kembali ke satu narasi yang dulu ketika kita masih sekolah menengah atas mungkin itu agak kilaf. Karena ketika ngomongin from tool to teknokrasi, mungkin dari alat menuju teknokrasi itu sendiri, Postman sebenarnya juga sudah merangkai narasi-narasi awal bagaimana revolusi Gutenberg itu, mesin cetak itu menciptakan hal-hal yang sangat bombastis gitu, karena dia membongkar, pertama teologi juga sangat dibongkar. Ada satu novel karyanya Victor Hugo kalau nggak salah, The Hunchback of Notre Dame, si bungkuk dari Notre Dame, itu menceritakan bagaimana pemikiran, filsafat, sains itu menjadi langgeng karena dia disebarluaskan dan dikopi secara masif di tengah masyarakat. Bahkan Alkitab ketika Luther sendiri juga mengamini adanya mesin cetak itu. Seakan inovasi-inovasi itu sendiri dari awal sudah bertentangan gitu. Makanya saya sering juga bercanda dengan teman-teman. Kalau kita masih menggunakan nalar yang tanda kutip sangat metafisis, bagaimana kita merasionalisasi suatu hal yang mencolok di fenomena masyarakat kita sendiri. Saya selalu bilang, UFO itu jangan-jangan di Jawa juga sudah ada, namanya kan pulung gitu. Itu jangan-jangan UFO khas Jawa itu kalau teman-teman paham. Karena saya curiga itu juga benda langit yang tidak terdefinisikan, gitu, objek yang tidak terdefinisikan. Jadi Postman hidup di tengah masyarakat Amerika yang sangat kosmopolit menuju distopia, atau jangan-jangan saya kira dia menonton film-film tren distopia itu kan sudah ramai pada saat itu, Mas Hatta. Kayak Akira misal, Ghost in Shell misal, atau mungkin narasi-narasi cyberpunk misal, biohacking dan lain-lain itu sudah menjadi manifestasi imajiner dari karya-karya sastra, khususnya fiksi ilmiah sih sebenarnya, sains fiksi. Itu menjadi titik tolak citra visualisasi yang dibangun dalam epistemologinya Postman. Nah, menarik ketika Mas Fata ini membenturkannya dengan Harari. Mungkin nggak tahu ya, teman-teman sendiri di tradisi Fuad masih relate apa enggak soal wacana-wacana terbaru kayak Jared Diamond, Dawkins, dan lain sebagainya. Padahal itu penting juga untuk menstimulasi cara pandang kita melihat perdebatan wacana sosial humaniora dengan wacana-wacana saintek per hari ini yang katanya kampus sendiri juga mau mendirikan fakultas kalau nggak salah kedokteran, Mas Wata itu. Ya kan, kedokteran atau apa itu. Yang itu ujung-ujungnya kan pasti mempertanyakan ulang bentuk integrasi keilmuan maupun metodologi keilmuan yang ya mungkin Prof. Amin Abdullah sudah agak lama ya membicarakan itu di kampus-kampus PTKIN besar. Tapi kasusnya di Yayan Tulagung mungkin masih menjadi perhatian yang lebih harus diperhatikan. Nah, mungkin ada beberapa catatan yang saya setuju maupun tidak ketika membaca bukunya Postman.
benar ketika teknologi itu merupakan suatu hal yang sifatnya visioner. Karena kalau teman-teman menonton film yang tema-tema sains fiksi seperti yang saya utarakan tadi, ada satu film itu judulnya apa, Vi? Oh, ini Atok sama Raffi ada nggak ini? Oh. Atau teman-teman Bima yang lain nih, Salis? Ada suatu aforisma yang mengatakan gini, penciptaan teknologi itu bukan sejarah manusia, itu sejarah Tuhan. Karena jika digali dari akar munculnya teknologi itu sendiri, Heidegger mengatakan kita mencoba untuk memaksimalisasi diri dengan penciptaan objek di luar diri kita yang secara tidak langsung fungsi primer dari manusia itu kehilangan kehendaknya. Semisal ketika seseorang membawa senapan, tentara membawa senapan, seringkali pertanyaannya kognisi yang di sini dipermasalahkan. Seringkali manusia itu atau tentara itu sendiri dia kehilangan peran kognisi untuk mengontrol bagaimana senjata itu agar tidak tertembakkan atau keluar peluru dari senjata itu. Ini mungkin menjadi perdebatan ontologis ketika kita menarasikan ini sebagai bentuk praksis keseharian. Jadi kenapa penting? Saya kira ini sangat penting. Karena sependek yang saya ketahui, kalau kita ngomongin teknologi, faktanya ada satu bentuk mindset yang dibangun oleh teknopoli. Sederhananya teknopoli itu kayak gini. Kalau teknokrasi itu adalah otoritas yang mengontrol bagaimana laju teknologi ini berkembang, semisal ada inovasi-inovasi yang terus muncul di Silicon Valley atau di MIT. Bukit algoritma. Nah, bukit algoritmanya Budiman Sujatmiko itu dari PRD menuju PRT, keliru. T-nya teknologi, Partai Rakyat Teknologi, seharusnya kan gitu. Nah, itu menjadi narasi yang menarik ketika kita ngomongin pengembangan teknologi. Dan itu menjadi teknokrasi, teman-teman. Bagaimana lahirnya suatu teknologi itu dikontrol oleh beberapa orang, beberapa raksasa Titan dalam bahasanya. Postman sendiri juga dia menggunakan istilah Titan. Bahkan di The End of Education itu sering dia menggunakan istilah Titan. Ini membahayakan. Sedangkan teknopoli adalah ketika teknologi itu sudah dikeluarkan di dalam arus sosial masyarakat, tinggal siapa yang memiliki otoritas tangan kedua, ya kan, yang bisa menjaring menjaring keseluruhan manfaat maupun keuntungan income dari adanya inovasi-inovasi teknologi. Jadi kita mengenal istilah kolonialisme dan monopoli di dalam percaturan istilahnya mungkin perdagangan multinasional yang dulunya sifatnya hanya dagang hal-hal material seperti rempah cengkeh, kopi dan lain-lain, lada. Kita sekarang melihat ada orang yang jualan like, follow dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadikan saya dulu berpikir, teologi engkau teramat jauh dari teknologi, bahkan sebalik. Ini yang menjadi pertimbangan substansial saya sih melihat itu. Nah, akhirnya apa yang menjadi riskan dan apa yang diwariskan dan apa yang akan kita rasakan untuk menjadi kekinian, itulah yang saya kira menjadi permasalahan. Benar, ketika para saintis mencoba untuk mengajak kita agama itu hanya barang obrolan lah misalnya. Tapi kita juga harus mempertanyakan kalau memang para saintis memiliki kamus, kemustahilan itu tidak ada dalam bahasa sains, apakah juga itu seakan-akan menyamakan sains dengan agama itu hal yang sangat bertentangan? Kan itu juga menjadi permasalahan. Jadi saya suka di kalimat akhir apa yang disengaja diucapkan oleh Postman ini kayak gini. Untuk menanggulangi ini, entah Mas Fata menggunakan narasi kognitif, yang itu muaranya nanti juga ada AI, jangan lupa artificial intelligence, kecerdasan buatan maksud saya, dan pengembangan bioneuroteknologi maupun biohacking dan lain sebagainya, dan itu sudah terjadi saya kira di Jerman sudah masif, bagaimana seseorang sudah memanipulasi dirinya dengan objek di luar dirinya untuk memfungsikan tubuh secara maksimal. Saya rencana jari saya ini mau saya ganti USB kan, Mas. Kalau bisa kan tinggal nyolok gitu. Nanti
transfer data tinggal langsung ke sini kan enak. Dia menghadirkan, Postman menghadirkan, yuklah kita ngomongin hal-hal kayak gitu, jangan sampai lepas dari apa yang dinamai sebagai filsafat sains. Sains itu butuh filsafatnya. Contohnya ketika Postman ngomongin tradisi atau sejarah lahirnya teknologi Cambridge, ketika ngomongin komputer atau mungkin lahirnya radio, televisi dan lain sebagainya, dia kan mencoba untuk menstimulasi narasi teknologi yang disusupi moral-moral sosum. Itu yang saya tangkap. Jadi kayak The End Education, dia memberikan suatu ucapan, jangan sampai meninggalkan sejarah, khususnya filsafat saya kira. Filsafat, sejarah, terus ada seni, terus ada sastra di dalam pembacaan perkembangan teknologi. Karena itu akan sangat berbahaya. Seperti itu. Dan di buku ini, dia menunjukkan agama itu merupakan faktor deterministik yang bisa membantu seseorang untuk tidak kalut di dalam opium yang ditawarkan oleh teknologi itu sendiri. Kayak dia ngomongin baca Bhagavad Gita, baca Injil, baca Talmud, Zabur, bahkan dia ngomongin baca juga manifesto Partai Komunis. Saya kira sangat menarik karena buku itu dianggap kritis untuk menanggulangi adanya dampak krusial dalam perkembangan teknologi. Itu. Sedangkan ini versi saya mungkin dari beberapa pembacaan tentang teknologi. Kalau kita ingin mencoba untuk lebih mengoptimalisasi ini, kita simpel aja sih. Kita lihat dua mitos yang ditorehkan di dalam narasi Yunani. Ada yang namanya Ikarus dan Prometheus. Bukan Prometheus sih, tapi ya Prometheus. Ikarus itu kan udah diomongi kan. Kamu kalau terbang jangan terlalu tinggi, kalau turun pun jangan terlalu rendah. Kamu akan tertabrak pohon, sedangkan kalau kamu terlalu tinggi, kamu akan menabrak bintang-bintang. Ini yang saya kira untuk penyadaran yang sifatnya penyadaran yang sifatnya praksis sih sebenarnya. Ada kalanya kita harus ada di tengah-tengah. Kalau anak IAT biasanya wasotiyah gitu. Jadi umatan wasyaton itu bukan dari umatan wasyaton. Ngomong sing nengah ae, gak usah munggah ya rasa. Sedangkan di aspek kognitif, saya kira pengafirmasi ucapannya Mas Wata, saya suka analogi Prometheus. Prometheus itu kan dikutuk kan, dia Titan yang dikutuk. Akhirnya gara-gara dia mencuri api yang oleh Zeus, api manusia itu kan disembunyikan, dia kembalikan lagi ke manusia, dia dikutuk. Dia dipancang di suatu gunung raksasa dan setiap hari khususnya itu isi perutnya itu dimakan oleh burung bangkai. Maksud saya apa? Ini analogi bagaimana kita mengajak teman-teman sih untuk lebih sering mendiskusikan ini secara filosofis, secara humanis, saya kira dalam frame-nya Postman, dan mungkin dalam titik akhirnya secara teologis. Karena kita harus mencoba tidak seujung kepada para dahulu, kenapa dulu tidak menciptakan baitul teknologi, tapi menciptakan baitul mal. Mungkin itu Mbak Ayu yang bisa saya tambahkan sedikit. Mungkin lebih ke arah Iya, Mas. Baik, mungkin langsung saja kita mulai sesi diskusi, sesi tanya jawab. Saya persilakan pada teman-teman yang ingin menuangkan keresahannya langsung ke pemateri kita ini. Info Netflix bagus, Biohacker itu Mas Wata, nonton aja nanti. Keren itu Biohacker. Kemarin saya nyoba itu minum H2O2, ternyata nggak jadi cyborg saya, nggak jadi Kamen Rider ini.
Halo Mbak Ayu. Nggih, pripun Kang? Sahabati Ayu. Ada Boten kalau boten sahabati. Sana sahabati. oh sanes. Kalau nggak ada ya nggak ada pertanyaan Nggih. kita closing aja. Atau mungkin teman-teman yang udah baca punya perspektif lain. Mungkin bisa langsung dari Kang Fata atau Mas Kawim Saya tanya Mas Fata aja. menyimpulkan. Gini Mas, kenapa perdebatan semacam ini akhirnya malah menyudutkan tradisi keilmuan kita di Fuad, gitu loh. Seakan-akan orang-orang saintis itu udah menemukan alat untuk mendeteksi terorisme kan gitu. Dibuktikan kayak di Inggris, di London per hari ini kan ada alat namanya face detector for terrorism kalau nggak salah. Sedangkan kenapa kita hanya mereproduksi jurnal-jurnal ilmiah atau tulisan artikel-artikel ilmiah yang konteksnya juga tidak berperan langsung di dalam penanganan terorisme maupun ekstremisme itu sendiri. Apakah ini dua rumpun yang berbeda? Apakah memang kita memiliki value yang berbeda? Atau karena apa ya, penanaman nilai, bukan nilai sih maksud saya, kultur keilmuan yang ada di Indonesia sendiri memang nggak bisa mengapresiasi itu. Itu Mas Fata, dilema saya ini. Ya kalau saya baru tahu Wim kalau ada alat detektor terorisme itu alat apa itu? Ada Mas, Saman kalau nonton film dokumenter, ini dokumenter karena by riset, kalau nggak salah judulnya Codec Bias, itu nanti bisa lihat. Itu tujuannya masyarakat Inggris, London khususnya, untuk mendeteksi potensi-potensi ada orang kriminal, terorisme, bahkan identifikasi sederhananya, mereka yang berjenggot, agak mancung, dan memiliki face ke Arab-Araban, ke Timur Tengah, itu langsung diciduk. Tanpa ada perkara apa itu, kalau di HAM itu kan ada step by step-nya kan, itu enggak. Polisi ada di situ langsung menangkap. Kayak bentuk apa itu, watch mata-mata tak CCTV yang ada di Cina itu kemarin di aksi demo Umbrella kalau nggak salah ya, pro demokratisasi Tiongkok kemarin, Hongkong kemarin. Nah, benar. Saya sepakat sih Mas Kowem. Itu mengerikan Mas. Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Karena ada satu simulasi, ada satu ya simulasi ya dari satu film. Saya lupa filmnya namanya apa. Tapi setiap orang itu punya drone kecil, kecilnya sekecil nyamuk, kemana-mana kita itu bakal direkam aktivitas keseharian kita. Sehingga kita tidak mungkin melakukan kejahatan apapun. Dan disitulah menurut saya ini mungkin istilah panoptikon kontemporer ya. Diawasi terus-menerus selama 24 jam non-stop. Sehingga saat satu tindakan kejahatan yang kita lakukan itu ada buktinya. Kalau dibawa ke ke pengadilan. Nah, masalahnya adalah teknologi itu tidak punya gini. Putusan dalam konteks pengadilan itu akan dinilai dari aksiden atau peristiwa, semata-mata peristiwa. Jadi yang direkam itu satu peristiwa dan kemudian algoritma itulah yang akan memutuskan ini bersalah atau tidak. Nah, itu mengerikan. Misalkan begini, Mas Kowim itu dibuntuti atau dibegal. Mas Kowim kemudian membela diri karena sedang dibegal. Karena pembelaan diri itu kemudian begalnya justru mati di tangan Mas Kowim. Apakah Mas Kowim melakukan kejahatan? Nah, dalam konteks teknologi itu tidak bisa diperdebatkan.
AI akan mengatakan Koim bersalah karena ia sudah membunuh seseorang. Nah, hal-hal ya, semacam itulah yang kemudian menjadi dilema. Dalam konteks salah. Adverb adalah kata. Oke. Dalam konteks penegakan terorisme sampai hari ini di negara-negara maju, Inggris, Amerika, teror-teror itu masih terjadi. Nah, misalkan beberapa tahun yang lalu stadion di Inggris itu meledak. Dan ledakan itu kemudian selalu diasosiasikan dengan kelompok Islam. Nah, kita memang situasi sosial yang ada di Eropa maupun di Amerika dan mungkin di Australia itu punya situasi yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Islamfobik, fobia terhadap Islam di sana itu sangat menggejala, sehingga batas antara penegakan HAM dan diskriminasi terhadap kelompok Islam itu sangat mengemuka di sana. Nah, konteks teknologi ini bisa membawa berkah, tapi dalam konteks membawa ekstremisme itu tidak semudah. Menurut saya tidak semudah penggunaan inovasi dalam teknologi tidak kemudian bisa membuat ideologi ekstremisme itu di bumi hanguskan. Menurut saya tidak bisa, karena ini terkait dengan ide dan ide itu harus dilawan dengan ide seperti ide tentang komunisme, ide tentang sosialisme, ide tentang kapitalisme, sampai dunia ini hancur lebur. Menurut saya jika manusia yang menghidupi ide-ide itu masih ada, ya pasti akan selalu berkontestasi. Kira-kira seperti itu. Dan seberapa jauh teknologi itu maju, mapan, saya tidak percaya ideologi itu bisa mati, apalagi ideologi ekstremisme. Ide-ide tentang penegakan syariah dengan cara-cara kekerasan, ada yang tidak kekerasan tentunya. Itu pasti masih bertahan. Dan kalau saya lihat teknopoli, perkembangan teknologi yang justru mengerikan, saya kira adalah soal privacy. Itu yang paling mengerikan menurut saya. Setiap jam saya merasa, tanpa disadari, kita selama 24 jam ini diawasi. Bukan diawasi, tapi didokumentasi melalui algoritma yang ada di Google maupun di perangkat-perangkat internet yang lain. Dan isu itu menurut saya sangat penting sekali ya untuk diangkat, kebocoran privacy itu, karena menyangkut dengan hajat hidup kita. Kita tidak tahu nanti apa yang ada di HP, apa yang ada di laptop, apa yang ada di di dalam percakapan pribadi itu bakal diumbar ke publik, kita tidak tahu akan jadi apa. Dan itu sangat mengkhawatirkan menurut saya. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Mas. Karena saya pribadi ketika mau baca buku ini, itu pun juga terhibur ketika Postman itu sangat getol gitu loh, tetap menarasikan visi sosial, mungkin visi-visi iya. Oh iya. Dia tetap minjem Joseph K. dalam narasinya, siapa itu Kafka, misal kayak 1984-nya Orwell misal. Benar. Dia juga meminjam Fukuyama di dalam analisis untuk memperlihatkan bahwa ya akhir dari sejarah juga merupakan akhir dari sosialisme ketika yang menang kapitalisme industrial dan kapitalisme teknologi. Memang menurut saya memang kental perdebatan antara kelompok sosial humaniora dengan
sains. Bahkan kalau teman-teman mengikuti kelompok-kelompok filsafat ilmu dengan kelompok-kelompok sains, itu juga berdebat apakah filsafat ilmu atau filsafat sains itu punya signifikansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terhadap. Nah, itu juga menjadi perdebatan tersendiri, dan hemat saya ini juga mengarah ke sana buku ini. Meskipun tidak secara eksplisit, karena ia menurut saya sangat mengeksplorasi bagaimana perkembangan teknologi dan efek negatif yang dibawanya dan konsekuensi-konsekuensi yang dibawa dari perkembangan teknologi itu harus dipikirkan kembali. Tapi memang uniknya kayak mungkin Postman sendiri belum mengalami fase ketika telepon genggam itu masif, Mas. Oh iya. Dia meninggal di kisaran awal 2000 kan kalau nggak salah. Ketika mungkin selingkuhan kita dulu itu Nokia ya. Itu kan belum ada gitu secara masif. Otomatis dia belum mengeja itu secara lebih kritis. Tapi memang gali dari perbicaraan di koran-koran, surat kabar yang khususnya di wilayah-wilayah pengembangan atau dokumentarisme teknologi. Postman sudah membuat jangka gitu. Yeah. Karena ketika membaca buku ini loh terjadinya malah sekarang gitu. Padahal ini dituliskan puluh-puluh tahun lalu kayak buku-bukunya Latour itu kan. Makanya, nah ini apakah mungkin ada etik of teknologi gitu, etika teknologi yang diafirmasi HAM dan menjadi kayak semacam HAM digital atau cyber HAM gitu, Mas Wata? Saya belum pernah mendengar itu. Saya belum. Cuma Postman sendiri menggarisbawahi dia mengatakan ada satu hal yang mesti dicatat adalah soal knowing and truth. Proses pengetahuan, mengetahui dan kebenaran itu sendiri. Karena misalkan revolusi cetak, print culture yang terjadi itu kemudian membuat satu otoritas terkait kebenaran dan percetakan, kemudian menimbulkan spesifikasi kajian, kita ahli apa, kita punya kajian spesifik di bidang apa, itu sangat mendominasi. Saya membayangkan seperti apa yang terjadi dalam konteks 65 misalkan. Sampai hari ini di antara kita masih bebal sekali karena otoritas politik di masa itu sangat mengendalikan penuh peran-peran media dalam bentuk apapun. Sehingga apa yang terjadi 65 seolah-olah saklek seperti itu. Misalkan itu konteks bagaimana teknologi itu kemudian dimonopoli oleh kelompok tertentu yang memiliki kewenangan secara politis. Sehingga kalau teman-teman nggak percaya omongan saya, angkatan orang tua kita semua pasti sepakat bahwa 65 itu adalah kudeta yang dilakukan oleh PKI. Itu pertama. Yang kedua, apa yang terjadi 65? Kalau kita tidak membunuh, kita pasti dibunuh. Narasi-narasi semacam itu, narasi yang belum ada sosial media, narasi yang belum ada teknologi seperti saat ini, internet yang sangat masif, tapi waktu itu punya radio, punya newspaper, koran, atau magazine. Kalau dalam konteks pengetahuan, waktu itu didominasi oleh narasi yang dibawa oleh Nugroho Noto Susanto, The Coup of PKI. Tulisan dia yang masuk dalam jurnal internasional dijadikan salah satu acuan untuk melihat bahwa 65 itu yang bertanggung jawab adalah PKI. Nah, ini saya kira salah satu konsekuensi dari bagaimana satu teknologi dimonopoli oleh kelompok atau monopoli oleh pemangku kebijakan atau
otoritas politik tertentu. Nah, ini sangat mengerikan. Itu kayaknya IAIN juga bangun panoptikon itu, Mas. Tukin Tower itu jangan-jangan panoptikonnya Foucault, itu. Bukan Foucault tapi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Wata, ini menarik soalnya. Sama-sama Mas Kowe. Mungkin kembali ke Mbak moderator atau teman-teman yang lain ini. Niki ada pertanyaan dari Mbak Sally. Beliau bilang beliau mencoba membandingkannya dengan Project Identity dalam gagasan network society-nya Manuel Castells. Pripun niku, Mas? Kowem. Kula sungkan Mas, sampean mawon. Ya, kalau diperbandingkan dengan Immanuel Castells itu, saya belum pernah baca Manuel Castells, tapi saya beberapa kali mendengar soal pikiran-pikiran Manuel Castells ya, soal masyarakat jaringan, network, society. Jadi media sosial ini membentuk identitas kita, dan ya saya kira ini ada satu satu benang merah khusus. Cuma saya melihat kalau si Neil Postman ini lebih mengarah pada the burden and the blessing, beban dan berkah yang dia didapatkan dari satu inovasi ataupun teknologi. Saya juga kaget awal-awal baca, kok dia ngomong awal soal teknologi itu justru mengutip percakapan yang ditulis oleh Platon, percakapan Socrates dalam Phaedrus itu. Nah, saya bingung kan, dan ternyata maksud teknologi itu adalah inovasi yang membawa satu perubahan dan efek-efek di dalam sosial humanity. Dan soal pembentukan identitas, nah ini panjang sekali, dan saya kira Manuel Castells mungkin lebih fokus pada media sosial dan jejaring di dalamnya ya. Kira-kira seperti itu. Nggak tahu Koim, mungkin sudah baca Koim. Ya mungkin saya juga masih dengar beberapa bulan ini sih Mas. Castells sendiri sih sebenarnya kayak terminologi networking kan sering juga dipakai intelektual postmodern dan pasca modernitas. Kayak Latour sendiri juga menggunakan jaringan aktor intelektual itu kan sebagai penarasiannya tentang kesohihan sains gitu. Iya, N itu kan. Actor network theory. Iya, actor network theory. Jadi mungkin benar kalau proyek identifikasi sendiri juga semacam itu. Apalagi di wilayah pop culture ya sih sebenarnya. Karena kontrakultura yang dibangun narasi pasca 80-an, pasca runtuhnya tembok Berlin itu seakan-akan cyber culture gitu. Dan itu benar ketika Marshall M. Luhan sendiri juga mengatakan bahwa medium adalah pesan, itu dikutip oleh Postman. Dalam arti kebudayaan itu selalu membawa medium, dan pesan apa yang disampaikan ya dibawa oleh kebudayaan itu sendiri. Kita dibentuk loh, saya dulu suka anime, saya mantan wibu, saya suka underground dan lain sebagainya. Mas Fata yang suka lagu-lagu lama, misal kayak Edith Piaf itulah, Among the apa judulnya, saya nggak bisa ngejanya, kan orang Prancis dah, enak itu lagunya. Dan itu sangat mencolok ketika tinggal arus utama apa sih yang per hari ini rame kan gitu. Saya juga suka Denny Caknan. Dari ini baik. tapi itu sih mungkin Mas Wata ya Mbak Sally. Saya sekarang juga kurang kompatibel. Cuma saya tetap mungkin antinomi yang saya jadikan rujukan, dan saya sangat berterima kasih ketika Mas Wata juga menyarankan Latour untuk saya baca. Saya mohon doanya ini mau presentasi besok saya. Itu mungkin Mas Wata, Mbak moderator, Mbak Sally. Doa itu tidak mempengaruhi presentasimu, Koim.
Oke, sudah di penghujung acara. Terima kasih. Demikian acara kita kali ini yang membahas tentang buku dari Neil Postman Teknopoli. Tapi kalau boleh saya menyimpulkan sedikit. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak. Intinya dari yang saya paham dari Kang Fatah, kalau dari Mas Kawim saya kurang bisa sampai. Kalau dari Kang Fatah sendiri, dari buku ini lebih banyak membahas tentang the dark side of technology, membahas tentang berkah juga beban dari teknologi itu sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada para pemateri, Kang Fatah, Mas Kawim, juga seluruh teman-teman yang berpartisipasi dalam kegiatan bedah buku kali ini. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih teman-teman, terima kasih Kawim, terima kasih Ketua Dema. Raffi itu. Terima kasih Raffi. Oke, akhir kata saya selaku moderator mengundurkan diri. Semoga kita dapat bertemu lagi. Mungkin sebelum itu kita bisa on cam semua, nggih, untuk dokumentasi. Dimohon teman-teman bisa menyalakan kameranya. Nggih. Ainun Guevara nongol akhirnya, Ainun Guevara. Teman-teman bisa dinyalakan kameranya untuk kepentingan dokumentasi. Oke. Ditunggu yang lainnya. Oke, kita mulai sekarang. Semua bisa lihat ke kamera, nggih? 1, 2, 3. Nggih, sampun. Nggih, terima kasih Mas Kawim, Kang Terima Fatah. kasih. Izin live ya saya. Nggih, monggo. Sama-sama. Saya juga izin Terima live. kasih. Semoga ada diskusi lain ke depannya yang Amin, lebih amin. menarik dan inovatif. Amin. Salam. Salam. Lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.